Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melewati hari-hari kita yang begitu cepat berlalu. Malam ini di saat Anda sebelum tidur, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Autarkeas bersama saya, Yohana Ibrahim. Untuk bisa menundukkan hasrat atau keinginan liar yang merajalela dalam hidup kita harus memiliki rasa cukup. Rasa cukup dalam teks aslinya adalah autarkeas. Kata ini kita temukan dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Kata autarkeas berarti self-satisfaction atau kepuasan pribadi. Juga berarti a competent atau kompetisi wewenang. Dalam Alkitab King James Version, kata ini diterjemahkan contentment atau dalam kata autarkeas hendak menunjukkan sikap hati yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Karena itu dalam terjemahan Today's English Version, ayat ini diterjemahkan menjadi satisfied with what he has. Puas dengan apa yang dipunyainya. Kebenaran ini harus selalu berulang-ulang dikemukakan agar kita dapat mendalami secara lebih jauh kebenaran apakah yang terkandung di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengenakannya dalam hidup ini, sehingga kita dapat melanjutkan pengiringan kita kepada Tuhan dengan lebih baik. Tanpa rasa cukup itu, kita tidak dapat membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Tanpa rasa cukup, seseorang tidak dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Rasa tidak cukup merupakan irama yang dimiliki hampir semua orang agar dapat dikawinkan dengan dunia ini. Dunia kita hari ini dibawa kepada semangat materialisme yang sangat kuat. Manusia menjadi manusia yang konsumeristis dengan bergaya hidup konsumtif. Iklan-iklan berbagai produk, mulai dari kosmetik, makanan, pakaian, sampai kendaraan, begitu memikat sehingga mendorong atau membangkitkan minat banyak orang untuk memiliki apa saja yang disajikan oleh dunia ini. Keadaan ini membuat banyak orang tidak dapat membedakan antara apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan atau hasrat. Tidak semua barang yang diinginkan adalah kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Kalau seseorang sudah tidak bisa membedakan manakah kebutuhan, yaitu apa yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalani hidup ini, dan keinginan, rusaklah kehidupannya. Tuhan menghendaki kita memiliki rasa hidup. Memiliki rasa cukup maksud saya. Oleh karena itu, di 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Maksud ayat ini adalah adanya hal penting yang membuat seseorang dapat menjalani hidup ini. Bertalian dengan hal ini, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengucapkan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rasa cukup memang relatif. Cukupnya seseorang berbeda dengan orang lain. Akan tetapi, seseorang dapat menguji apakah yang diingini itu memang benar-benar kebutuhan atau ternyata berunsur keserakahan, kesombongan, dan upaya meningkatkan harga diri.
Kalau seseorang cukup dengan motor, ia harus merasa puas dengan motor. Namun, kalau ternyata memang ia membutuhkan mobil, ya, apa salahnya? Jangan berupaya memiliki mobil karena dasarnya kesombongan atau meningkatkan nilai diri, sebab di dalam pemandangan manusia fasik hari ini, orang yang mengendarai mobil lebih berharga dari yang hanya mengendarai motor. Seorang yang cukup dengan mobil niaga atau minibus hendaknya puas dengan mobil kelas ini. Jangan mengingini sedan karena harga mahal dengan kesombongan. Demikian pula dengan rumah atau tempat tinggal. Kalau seseorang sudah cukup dengan rumah dengan luas bangunan 100 meter, jangan memaksa diri memiliki rumah dengan luas bangunan 200 meter. Kalau anak mulai bertambah, perlu beberapa kamar lagi, ya, apa salahnya memiliki rumah lebih luas? Namun, jikalau memiliki rumah lebih besar dasarnya hanya kesombongan, itu merupakan keserakahan. Keserakahan di dalam Alkitab sering dikemukakan sebagai dosa utama atau cardinal sin. Mengapa keserakahan disebut sebagai dosa utama? Sebab keserakahan ini ternyata di dalam Alkitab disamakan dengan berhala. Kata berhala di sini merupakan terjemahan bahasa Inggris dari idolatry, dan kata ini berasal dari bahasa Yunani eidolatria. Kata ini merupakan gabungan dua kata, eidolo dan latria. Kata eidolo berarti berhala dan kata latria berarti berbakti. Berhala ini berarti kebaktian kepada objek lain di luar Tuhan. Ini adalah berzinahan atau percabulan rohani. Tuhan menentang hal ini dengan hukum pertamanya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tanpa rasa cukup, kita tidak dapat membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan tidak dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat malam saudara, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.